Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi. Kita berdoa supaya dalam suasana seperti sekarang ini kita tetap dijagai, dilindungi, serta diberkati oleh Tuhan. Kita sangat mengandalkan Tuhan dalam hidup ini supaya kita tetap teguh berdiri. Karena kita tahu bahwa saat-saat pandemi corona seperti sekarang ini, seakan-akan kita ini dalam masa penjajahan. Tidak bisa sepenuhnya merdeka. Kita ada batasan-batasan tertentu untuk kita bisa menjaga kesehatan dan tetap aman dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya pada hari ini kita akan berbicara tentang merdeka dengan hukum baru. Saya akan mengajak kita membaca dari kitab Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun, pagi-pagi benar ia berada lagi di Bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu itu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak akan menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, pelayanan Tuhan Yesus semakin dikenal dan semakin banyak orang datang kepadanya. Karena apa? Bangsa Yahudi atau orang Israel itu, mereka mulai mengalami situasi yang tidak nyaman dengan keadaan agama mereka. Ternyata mereka hanya diperhadapkan oleh hukum yang keras, yang tidak boleh ini, yang tidak boleh itu, yang harus begini, yang harus begitu. Sehingga orang Israel atau orang Yahudi ketika Yesus mulai memproklamirkan diri, dia mulai melayani, dia mulai membantu banyak orang susah, dia mulai membuat mujizat, dia mulai menyembuhkan orang sakit, bahkan mulai membangkitkan orang-orang mati. Saudara-saudara, apa yang dibuat oleh Tuhan Yesus ini mendatangkan simpati banyak orang, bahkan mereka rela meninggalkan
apapun yang ada pada mereka, kemudian mereka mengikuti Tuhan dalam hidup mereka. Nah, saudara, situasi hal yang seperti itu ternyata membuat orang-orang Farisi menjadi sangat iri hati. Itulah sebabnya ketika mereka mendengar perkataan tentang Yesus, ketika orang menceritakan tentang Yesus, ketika orang Farisi mengerti apa yang dibuat oleh Yesus, mereka menjadi geram, mereka menjadi iri hati, mereka menjadi tidak senang dan mencari cara bagaimana caranya untuk mencari kesalahan Yesus, untuk mempermasalahkan tentang Yesus, atau melakukan hal-hal lain, bahkan penjebakan-penjebakan. Saudara-saudara, itulah sebabnya saudara, keberadaan orang-orang Farisi ini menjadi sangat sulit. Kenapa? Karena mereka mulai ditinggalkan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi mulai mengikut jalan Yesus. Mereka mulai mengikuti ajaran Yesus. Mereka mulai menjadi murid Yesus. Itulah yang membuat orang-orang Farisi ini menjadi gusar. Saudara, dalam peristiwa ini, ketika mereka menangkap ada seorang perempuan yang berbuat zina, ternyata itu dijadikan alasan, dibawa kepada Yesus. Mereka memperhadapkan, mereka membenturkan dengan hukum yang ditetapkan oleh Musa. Musa memberikan sebuah aturan bahwa ketika orang kedapatan berbuat zina harus dilempari batu sampai mati. Dan mereka bertanya, bagaimana menurutmu Guru Yesus? Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, mereka selalu mencari cara supaya bisa mempersalahkan dan mempersalahkan Tuhan Yesus. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Ya, seringkali kita berhadapan dengan situasi yang membuat hidup kita ini seperti terjajah. Kita ini seperti sedang di deadline. Kita ini seperti sedang menghadapi situasi yang buruk. Saya tahu hari-hari ini seperti sekarang ini saudara, rasanya kita seperti terjajah situasi kita. Seperti kita sedang terawasi. Menghadapi situasi di mana kita ini tidak bisa nyaman. Di pasar kita tidak bisa nyaman. Di bangku sekolah kita tidak bisa nyaman. Di tempat bekerja kita tidak bisa nyaman. Di komunitas kita tidak bisa nyaman. Bahkan kadang kita di dalam keluarga pun tidak bisa nyaman. Bagaimana mungkin kita tetap berada di tengah-tengah keluarga, sedang tanggung jawab kita di pekerjaan, tanggung jawab kita terhadap ekonomi keluarga harus terpenuhi. Saudara-saudara, hidup ini seperti terjajah. Itulah sebabnya malam ini atau pagi ini kita akan belajar bagaimana kita ini mengalami kemerdekaan dengan hukum yang baru. Yang pertama, saudara, kita harus bisa melepaskan dari hukum keagamawian. Ya, dalam kitab Yohanes pasal 8 ayat yang kelima, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Saudara-saudara, jelas sekali dalam ayat ini dijadikan dasar oleh orang-orang Farisi. Dia berkata Musa dalam hukum Taurat. Salah satu yang diatur dalam hukum Taurat adalah tentang keagamaannya, tentang hubungannya dengan Allah. Ini peraturan yang sangat ketat sekali. Kalau orang menemukan perempuan berbuat zina harus dilempari dengan batu. Artinya apa? Hukum Taurat itu mematikan. Salah satu contoh, ketika di hari Sabat orang melakukan pekerjaan, sedangkan di hari yang sama dia tidak pergi ke rumah Tuhan untuk beribadah, harus dilempari dengan batu. Kembali menunjukkan bahwa hukum Taurat itu mematikan, saudara. Nah, di dalam Keluaran pasal 21
ayat 15 sampai dengan ayat 19, ada sebuah kisah yang sangat luar biasa tentang Taurat itu mengharuskan hukuman mati. Siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Siapa yang menculik seorang manusia, baik ia telah menjualnya, baik orang itu masih terdapat padanya, ia pasti dihukum mati. Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati. Seorang ahli sihir perempuan, janganlah engkau biarkan hidup. Siapapun yang tidur dengan seekor binatang, pastilah ia dihukum mati. Saudara lihat, hukum Taurat memberikan hukuman maksimal kepada semua orang yang melakukan dosa. Dan hukumannya adalah kematian. Selesai dengan hukum kematian. Saudara-saudara, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, saya berdoa seperti ini. Orang-orang Kristen, jemaat Tuhan, kita semua sebagai anggota gereja, janganlah menjadi orang Kristen hanya sekedar keagamawian. Saudara, tetapi tidak memiliki sebuah perubahan hidup. Hidupnya menjadi sangat kosong. Orang pergi ke gereja, orang menyanyi, orang mendengarkan khotbah, tetapi hatinya itu tidak terfokus kepada Tuhan, hatinya tidak terfokus kepada kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya ketika pulang dari gereja sampai di rumah, hatinya tetap kosong. Tidak ada damai, tidak ada sukacita, tidak ada kemerdekaan, tidak ada kekudusan, apalagi alami mujizat. Hal yang seperti ini orang datang ke gereja hanya melakukan hukum agama Kristen. Tetapi dalam dirinya tidak ada koneksitas dengan Allah. Tidak ada perjumpaan dengan Allah. Ketika orang datang kepada Tuhan tetapi tidak berjumpa dengan Allah, maka hidupnya itu tetap menjadi seperti orang yang tidak punya Tuhan. Hari ini saya mengajak, tinggalkan hukum yang lama. Hukum keagamawian seperti itu. Sebab itu hukum yang hanya membawa kepada kematian. Tetapi di dalam Tuhan itu hubungannya seperti bapa dan anak, karena kita memang anak Tuhan. Bayangkan bila seorang bapak dengan anak itu tidak ada hubungan, tidak ada komunikasi. Bagaimana mungkin kita bisa merasakan kasih kita kepada anak kita jika anak itu tidak ada komunikasi dengan bapaknya? Bagaimana seorang anak bisa mengalami dan menikmati kasih seorang ayah jika ayah itu juga tidak membuat komunikasi dengan anaknya? Saudara-saudara, komunikasi kita menjadi nyawa dalam hubungan saudara, dalam sebuah keluarga, juga di dalam keimanan. Itulah sebabnya disebutkan salah satu alat untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan adalah melalui pujian, penyembahan kita, melalui doa kita. Kita bisa berbicara kepada Allah supaya kita bisa merasakan hati Tuhan, kita bisa menikmati hati Tuhan, kita bisa mengalami hati Tuhan. Apalagi kita ini disebutkan sebagai keluarga Tuhan. Yohanes 1 ayat yang 12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara-saudara, kita ini disebutkan sebagai anak Allah. Mari kita memposisikan hidup kita sebagai anak Allah. Kita bangga menjadi anak Allah. Kita bahagia menjadi anak Allah. Kita senang menjadi anak Allah. Tetapi hal itu akan terjadi jika memang kita betul-betul jadi orang Kristen, tidak hanya sekedar keagamawian.
KTP-nya Kristen, SIM-nya Kristen, ATM-nya Kristen, tapi hatinya tidak Kristen. Kristen itu menuntut kita bahwa kita ini pengikutnya Kristus. Menjadi pengikut Kristus itu berarti salah satunya selain kita disebut anak Allah, kita satu keluarga. Kita disebut sebagai keluarga Tuhan. Hari ini kita bukan hanya keluarga secara formalitas, secara hukum saja, tetapi yang terpenting adalah menjadi komunitas. Kita satu komunitas sebagai anak-anak Tuhan yang menjalin fellowship yang indah, menyenangkan. Kita saling berbagi, kita saling mengasihi, kita saling hidup dalam cinta, kita saling memberkati. Sehingga ada sesuatu yang kita buat. Keadaan sebagai keluarga Tuhan seperti ini, lebih daripada itu akan bisa menjebol tembok keagamawian. Itulah yang akan membuat hidup kekristenan kita itu akan terasa indah. Hal yang kedua kita akan belajar. Yang pertama tadi kita harus mulai belajar meninggalkan hukum lama. Yang kedua, masuk ke dalam hukum yang baru. Dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-6 dikatakan, mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ayat 8, lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, ini sebuah situasi yang sangat dramatis sekali. Kenapa? Karena para orang Farisi ini akan menjebak Yesus. Diharapkan apapun jawabannya, apapun keputusannya akan dipersalahkan dan dipermasalahkan. Tetapi ternyata sikap Tuhan Yesus adalah ketika menghadapi mereka itu dengan membawa perempuan yang kedapatan berbuat zina, Tuhan Yesus hanya menulis di tanah, saudara. Disebutkan sampai 2 kali ketika didesak, Tuhan Yesus tetap menulis di tanah, saudara. Saudara, mari kita akan belajar sesuatu ini, bagaimana mungkin Yesus tetap menulis di tanah. Saya teringat dengan Keluaran pasal 31 ayat 18. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Nah, saudara-saudara, Allah itu memberikan hukum Taurat di sebuah loh batu yang ditulis dengan jari Allah sendiri. Di lempengan batu itulah hukum Taurat ditulis oleh jari Allah. Tetapi saudara tahu, ketika Musa ini turun dari Gunung Sinai, kemudian di kaki gunung itu orang Israel ada, ternyata mereka itu bersama-sama sudah membuat patung lembu. Kemudian bersama-sama mereka menyembah patung lembu itu. Dan ketika Musa melihat mereka menyembah patung lembu itu, Musa sangat emosi dan lempengan batu itu dibanting dan akhirnya pecah. Saudara lihat bahwa ternyata mereka ternyata tidak bertobat. Hukum Taurat itu tidak membuat mereka bertobat. Musa di Gunung Sinai berjumpa dengan Tuhan, menerima hukum Taurat. Mestinya umat Tuhan itu menanti-nanti dengan bersembahyang, saudara. Tetapi ternyata hukum Taurat itu tidak membuat mereka bertobat. Justru membuat mereka jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala. Saudara-saudara, mari kita akan belajar sesuatu yang sangat penting. Kenapa Yesus menulis di tanah? Ya, sementara orang-orang Farisi ini sedang menuntut jawaban,
Yesus menulis di tanah. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 6b, tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dalam ayat yang ke-8, lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Hukum Taurat ditulis dalam lempengan batu. Tetapi Yesus, dia menuliskan hukum baru di bumi, di tanah. Itu bukan lagi menulis hukum Taurat. Di bumi itu dia menuliskan tentang hukum baru. Hukum baru apa yang dia tuliskan? Dia menuliskan tentang hukum baru bahwa orang yang berdosa seperti perempuan itu tidak harus dihukum mati. Tetapi hukum yang diterapkan oleh Tuhan Yesus adalah mengampuni dia, menguduskan dia, menyucikan dia, melepaskan dari kejahatannya. Ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ini hukum baru yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Bukan mematikan, bukan membunuh, bukan melempari dengan batu, tetapi diampuni. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita sampai hari ini masih memegang kendali hukum Taurat, maka kita akan ada banyak orang yang mati karena hukum Taurat. Tetapi puji nama Tuhan, Yesus membawa hukum yang baru, sehingga dosa semerah seperti kain kirmisi, kita diampuni menjadi putih seputih salju. Walaupun dosa kita hitam, dihapuskan oleh Tuhan menjadi terang benderang, saudara. Nah, Rasul Paulus mengajarkan seperti ini dalam 2 Korintus pasal 3 ayat yang kedua. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, pada masa akhir zaman ini, ya, ternyata kita ini disebutkan adalah surat Kristus yang terbuka. Semua orang bisa membacanya. Ada tulisan, ya, di dalam loh hati kita. Tidak ditulis dengan batu atau dengan tinta, tetapi ditulis dengan roh. Ada apa? Hukum yang diberikan oleh Tuhan Yesus di dalam hati kita, bahwa orang Kristen itu adalah orang yang memiliki hukum pengampunan. Kita harus mengampuni orang lain, kita harus memaafkan orang lain. Kita menyadari kita juga orang bersalah. Kalau kita tidak mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita, maka Allah pun tidak akan mengampuni kita. Itulah sebabnya hukum baru yang ditulis di dalam hati kita oleh Roh Kudus adalah bukan membenci, bukan dendam, bukan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kita mengampuni. Itulah sebabnya menjadi hukum yang luar biasa. Sebesar apapun dosa kita, sehitam apapun kesalahan kita, sejahat apapun keadaan kita, jika kita minta ampun kepada Tuhan, maka kita juga akan diampuni. Itulah sebabnya di kayu salib itu Tuhan Yesus berkata dengan perkataan terakhir, telestai, sudah tuntas. Dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Sejak kita ada di dalam kandungan ibu kita, sampai kita dosa yang akan kita lakukan sudah diampuni oleh Tuhan. Itulah sebabnya kita punya jaminan hidup dalam kerajaan sorga. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, di dalam hati kita, orang membacanya, orang Kristen itu suka mengampuni. Anak Tuhan itu harus mau mengampuni. Mungkin hari ini, saudara, kita ada masalah dengan orang tua kita. Kita ada masalah dengan sahabat kita. Kita punya masalah dengan teman sekerja kita. Kita punya masalah dengan komunitas kita. Mari, sebesar apapun, sekecil apapun keadaan kesalahan itu akan selesai jika kita saling mengampuni.
Ini menjadi sebuah cara dan hukum baru. Dikatakan juga di dalam kitab Amsal pasal 3 ayat yang ketiga dan keempat, janganlah kiranya kasih dan kesetiaan meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Yang kedua, yang tertulis dalam hati adalah kasih. Ini penting sekali, kasih menjadi sebuah ciri khas. Sebab Tuhan kita itu kasih. God is love. Tuhan itu adalah kasih. Selain yang ditulis dalam hati kita itu pengampunan, yang kedua itu kasih. Artinya apa? Kalau kita hanya mengampuni saja dalam hidup ini, tanpa mempraktekkannya dengan kasih, saudara, maka kita tetap menjadi orang jahat. Tetapi ketika kita sudah bisa mengampuni, kemudian yang kedua, kita bisa mengasihi. Wow, itu luar biasa. Ibarat sayur itu lengkap. Ada isinya, ada bumbunya, ada asinnya, ada manisnya, ada gurihnya, ada pedasnya. Jadi enak. Hidup orang Kristen menjadi lengkap oleh karena kita bisa mengasihi. Tuhan juga berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Hukum yang kedua dikatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Wow, luar biasa. Bahkan Tuhan berkata, kasihilah musuhmu. Doakan dia dan berkati dia. Orang yang memusuhi kita pun, orang yang menelanjangi kita pun, orang yang memasang jerat buat kita pun, orang yang sudah menjatuhkan kita pun, Tuhan Yesus berkata, kasihi dia. Itulah sebabnya ketika kita mempraktekkan hal ini, maka saya yakin, saya percaya, kesaksian hidup kita akan dibaca oleh orang lain dan dicari oleh orang lain. Bagi diri kita ini sebagai orang yang suka mengasihi orang lain. Tetapi sebaliknya ada begitu banyak orang dengan menaburkan kebencian begitu luar biasa. Itu racun, saudara. Kita tidak boleh menaburkan kebencian, tapi kita harus mengasihi kepada orang lain dengan segenap hati kita. Yang ketiga, saudara, bagaimana kita bisa merdeka dengan hukum yang baru? Yang ketiga adalah hukum pertobatan. Yang pertama tadi, kita harus melepaskan diri dari hukum yang lama. Yang kedua, hidup dengan hukum yang baru. Dan yang ketiga, dengan hukum pertobatan. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-9. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Jawabnya, tidak ada, Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, Tuhan Yesus membuktikan kepada perempuan itu tidak menghukum, tapi mengampuni. Tetapi Tuhan Yesus memberikan sebuah kategori hidup yang berikutnya. Apa itu kategorinya? Yaitu harus hidup dalam pertobatan. Itulah sebabnya Tuhan berkata, jangan berbuat dosa lagi. Artinya itu bertobat, saudara. Dalam bahasa Ibrani disebutkan nakam. Katakan bersama-sama, nakam. Apa arti kata nakam? Artinya adalah merasa menyesal. Arti yang kedua, memenuhi rasa berkabung atau bertobat. Jadi artinya bertobat. Itu dari bahasa Ibrani nakam. Dalam bahasa Yunani metanoeo. Katakan bersama,
metanoeo. Berasal dari kata meta yang artinya setelah. Yang kedua, nous artinya apa? Pikiran atau sikap. Jadi metanoeo adalah kesadaran bahwa hidupnya yang lama didasari oleh pikiran atau kesadaran moral yang salah, dan barulah dalam pikiran yang baru untuk menjadi baru, yaitu dengan mengikuti segala kehendak Tuhan. Nah saudara, ini hukum pertobatan. Harus berani bertobat, harus mau bertobat, harus rela bertobat. Sebab apa? Karena dengan bertobat itu kita memenuhi unsur yang diberikan oleh Tuhan agar kita ini bisa menikmati segala janji Tuhan yang indah itu. Tuhan Yesus berkata di dalam perjanjian lama, yang menjadi pemisah antara engkau dan aku adalah kejahatanmu. Ketika orang tidak mau bertobat, artinya kejahatan tetap tinggal di dalam dirinya. Sekecil apapun kejahatan itu harus bertobat. Apalagi kejahatan-kejahatan yang lain yang besar harus bertobat. Sebab ketika orang tidak bertobat, walaupun dia berdoa, walaupun dia berpuasa, walaupun dia beribadah, walaupun dia melayani, tetap saja apa yang dilakukan itu menjadi pembatas untuk sampai kepada Tuhan. Itulah sebabnya sebelum melakukan banyak hal, pertobatan ini menjadi kunci rahasia untuk kita ini tersalur kepada Tuhan. Saudara, kita tahu ketika sebuah keran air lama sekali tidak dipakai, maka di dalam itu akan ada banyak karat, banyak kotoran, banyak hal-hal lain. Dan ketika begitu dibuka, air itu tidak secepatnya mancur, saudara. Kenapa? Karena tersumbat dengan kotoran itu. Dan ketika sudah mulai mancur, maka kotoran itu mulai keluar. Setelah kotoran itu habis, maka air yang bening yang dapat kita fungsikan keluar dari keran itu. Sama dalam hidup kita. Kenapa kok kita ini selama ini tidak alami mujizat? Kenapa kok berkat Tuhan terasa begitu seret? Saudara, bisa jadi masih ada kotoran di dalam hidup kita. Masih ada dosa dalam hidup kita. Masih ada kejahatan dalam hidup kita. Dan itu saudara harus dibereskan. Caranya bagaimana? Mengikuti apa yang disampaikan Tuhan Yesus. Mulai dari sekarang jangan berbuat dosa lagi. Artinya apa? Kita harus bertobat. Itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Kita lihat di dalam kitab Matius pasal 26 ayat 7 dan ayat 13. Datanglah seorang perempuan kepadanya, membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Ayat yang ke-13, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Saudara, kita tahu perempuan ini, dia adalah Maria. Maria ini juga yang ketangkap basah oleh orang-orang Farisi, kemudian diampuni oleh Tuhan Yesus. Waktu itu dia datang di mana Yesus sedang melayani. Dia bawa minyak narwastu. Dia kemudian membuka buli-buli itu dan menuangkan minyak yang wangi, yang harum, yang mahal itu di kepala Yesus. Saudara-saudara, waktu itu para muridnya berkata, pemborosan itu bisa dijual dan dibagikan kepada orang miskin. Saudara-saudara, tetapi kita tahu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Ternyata
Apa yang dilakukan oleh Maria itu berkenan di hati Tuhan. Bahkan dia berkata, di mana saja Injil diberitakan, di mana saja gereja itu ada, di mana saja ada ibadah, ya. Bagian yang penting, ya, bukan hanya Injil diberitakan, tetapi juga akan diingat perbuatan yang dilakukan oleh Maria ini. Saudara-saudara, ketika kita dibereskan akan dosa kita, maka perilaku kita, perbuatan kita, tindakan kita, pikiran kita akan menjadi berkenan kepada Tuhan, akan menyukakan Tuhan. Seperti Maria selalu menjadi kesaksian yang indah di mana-mana. Demikian dengan hidup kita akan menjadi kesaksian dimanapun. Karena apa? Nama kita menjadi harum. Orang melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Ini yang harus terjadi dalam kehidupan kita, agar kita di akhir-akhir ini, pada waktu hari-hari ini, orang sedang menghadapi kegalauan, situasi yang tidak baik, kita tampil sebagai orang-orang yang sudah bertobat. Orang melihat pertobatan kita, orang melihat pembaruan hidup kita, orang melihat kehidupan kita yang terkini, hidup yang bisa menjadi berkat buat orang lain, hidup yang menyenangkan Tuhan, hidup yang menyenangkan orang lain. Sehingga apa, saudara, kita dilihat oleh orang, ini orang yang sudah merdeka. Hari-hari ini banyak orang sedang mencari figur. Dan saya berdoa, Anda dan saya adalah figur bagi orang lain untuk mengenal jalan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat anugerah-Mu. Pagi hari ini kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, kami mau hidup dengan merdeka, dengan menggunakan hukum yang baru, dengan cara meninggalkan hukum yang lama dan memakai hukum yang baru dan hukum pertobatan, agar hidup kami, ya Tuhan, menjadi hidup yang layak, yang berkenan kepada Tuhan. Bahkan dalam diri kami merasakan ada kemerdekaan yang penuh. Diri kami dibebaskan dari segala jerat dan dari segala jajahan, sehingga hidup kami berkemenangan di dalam Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat seluruh jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan menyembuhkan buat jemaat-Mu yang sedang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun penyakitnya, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati usaha mereka, bisnis mereka, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, masa depan mereka, agar mereka diberkati dengan luar biasa. Hidup mereka tidak lagi terjajah, tetapi sudah berkemenangan di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku